Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kita senantiasa sehat dan bersukacita dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan yang menjadi kabar sukacita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini yang menyapa kita tertulis dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1. Demikian isinya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, kita sering menemukan perbedaan baik dalam keyakinan, karakter, maupun kekuatan rohani. Namun, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan untuk mementingkan diri sendiri, melainkan untuk saling menopang dalam kasih. Saudara, pernahkah kita melihat seorang ayah yang menggendong anaknya yang kelelahan berjalan? Anak itu mungkin tidak kuat, tapi ayahnya menopang dan membawanya. Itulah gambaran sederhana dari apa yang Paulus ajarkan dalam Roma 15 ayat 1 ini. Sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk hidup bagi diri sendiri, tetapi juga untuk menolong sesama, khususnya mereka yang masih lemah dalam iman. Paulus berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kuat di sini bukan berarti lebih hebat, tapi bisa berarti lebih matang dalam iman, lebih berpengalaman, atau lebih dewasa rohani. Tuhan memberi kekuatan itu bukan supaya kita sombong, tapi supaya kita bisa menopang saudara-saudara kita yang masih goyah. Paulus menambahkan, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Dunia mengajarkan hidup egois. Asal saya bahagia, urusan orang lain belakangan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk rela berkorban demi orang lain. Yesus adalah teladan terbaik. Dia yang paling kuat, paling kudus, justru mau menanggung kelemahan kita. Dia memikul salib, menanggung dosa kita, dan menyelamatkan kita. Saudaraku, Roma 15:1 ayat 1 ini mengingatkan bahwa iman bukanlah perjalanan pribadi saja, tetapi perjalanan bersama. Kalau kita kuat, mari gunakan kekuatan itu untuk menolong, bukan untuk meninggikan diri. Kalau kita sudah dewasa, mari bimbing yang masih muda dalam iman. Kalau kita sudah diberkati, mari pakai berkat itu untuk memberkati orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan yang menuntun dan membimbing dan memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk saling menolong sesama, bahwa kekuatan yang kami peroleh, yang kami terima, yang ada pada dalam diri kami, bukanlah untuk kami pergunakan untuk kepentingan diri sendiri, tapi agar bisa menolong sesama kami,
baik dalam iman dan pengalaman perjalanan rohani kami. Kami boleh menuntun saudara-saudara kami yang masih khawatir, yang masih takut di dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, sertai kehidupan kami pada satu hari ini di dalam setiap aktivitas jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.